Guys, ini proses tahap awal pengecatan. Motor udah kuat telanjangin sama bodinya. Nih, udah nggak ada bodi sama sekali, tinggal lampu, kerangka, ya kan. Ini bagian mesin, tangki nggak ada kondom. Terus ini lampu tinggal mikanya doang, spakbor udah nggak ada. Nah, PR gue adalah tinggal mau ngelepas pelek, karena pelek ini mau gue cat juga. Dan ini gue kerjain kira-kira 2 jam, gue bongkar motor ini sendirian, karena gue sambil males-malesan bongkarnya. Dan setelah bongkar ini kemungkinan gue nggak lanjut lagi, karena apa ya, males lah gitu. Udah setengah hari dan sekarang udah jam 12 siang. Nah, ini dia rongsokannya. Rongsokan body-body yang gue bongkar. Ini sayap, ini. Ya semua body-bodinya lah, ini tangkinya segala macam. Nah, gue taruh begini saja, nggak apa-apa, biarin lecet-lecet karena kan nanti mau dicat lagi. Jadi saking males ya udah gue taruhin jadi kayak rongsokan aja gitu. Ya udah, nanti kita lanjut lagi ke video proses pengamplasan ya. Proses amplas, proses cuci, epoksi, terus proses cat, habis cat, pernis. Ya udah, ini masih jauh banget. Wah, mungkin besok baru gue lanjutin lagi ya. Oke, sekarang kita masuk tahap pengamplasan. Jadi kebetulan bodi yang diamplas ini, nah ini ada bekas crash ya. Jadi dia cat yang lamanya ngelupas. Ini ada bekas crash. Nah, amplas yang kayak gini nih, gue biasanya pakai amplas 600 dulu ya. Nah, nanti setelah diamplas tuh jadi ya seperti ini. Jadi ini tadi udah gue amplas semua. Ini sama kayak yang tadi, ada cat yang terkelupas. Terus ini gue amplas sampai dengan jari itu kerasanya udah rata gitu. Nah, jari, karena kalau sampai udah dicat nanti ini pas udah finishing nanti akan kelihatan jedanya gitu. Kelihatan ada apa, lekukan karena cat terkelupas gitu. Oke, lanjut lagi proses pendempulan. Yang kemarin kan ngamplas, ini sekarang didempul, ada yang bolong. Oke, sekarang kita masuk untuk tahap pertama, epoksi. Tapi sebelumnya gue mau infoin settingan anginnya dulu. Coba sini dulu. Ini kompresornya pakai yang kecil karena buat cat kan nggak usah pakai yang gede. Untuk tekanannya liatin ke sini. Tekanannya cuma gue setel sampai 80 PSI ya. Tapi di sini nanti 80 PSI. Cuma nanti pada saat penyemprotan dia turun sampai 40 PSI. Jadi gue cuma pakai 40 atau 30 PSI aja untuk tekanannya. Terus ini medianya, ini yang mau dicat, yang ini dulu, yang pertama. Terus untuk alatnya ini belum disetting ya, nanti disetting. Ini pakai semprotan ini yang besar sih sebenarnya. Terus ini udah pakai saringan double ya. Terus untuk campuran catnya, gue cuma pakai ini aja, sederhana. Gak usah pakai ukur-ukuran aja. Jadi pakai feeling aja ukurnya. Ini nanti gue pasang sini. Sambil dibersihin dulu karena udah lama nggak dipakai. Bersihin dulu pakai thinner. Lihatin ini sih. Bersihin dulu pakai thinner. Nah, pakai sikat gigi bekas. Bukan, itu ayam, Mak. Anak ayam. Ini epoksinya. Ini hardener kakak. Ini thinnernya. Jadi perbandingannya sesuai kaleng aja. Jadi ini epoksinya 1 liter.
hardenernya 1/4, jadi perbandingannya 4:1 ya. Terus tinernya ini karena cuma untuk epoxy kita pakai yang biasa aja, pakai yang biasa. Oke, sudah dibuka, jangan lupa diaduk dulu. Diaduk karena biar kalau apa? nggak diaduk dulu nanti ada campuran yang mengendap, jadi pas sudah dicat nanti biasanya mudar gitu. Jadi setiap mau bikin campuran epoxy atau cat yang lain itu sebaiknya diaduk dulu. Pertama kita masukin dulu epoxy, masukin sampai setengah aja. Terus ini hardenernya 1/4. Terus thinner. Oscar. Oh, itu aja. Kekiling. Terus kita masukin sini. Terus yang hal penting juga itu pengukuran keluaran angin sama penyebaran keluaran catnya ya, sama penyebaran. Jadi biasanya kalau gue tandain begini biar bisa ngukur. Terus bagian yang kecil di atas ini biasanya untuk dia mau nyebar atau nyempit gitu keluaran catnya. Nah ini untuk ngatur tekanan ininya. Ini kan nggak ada yang keluar cat sama sekali, jadi dikurangin, dikendorin. Biasanya gue setel 2,5. Cuma kalau misalkan itu ini masing-masing ya, maksudnya kenyamanan masing-masing mau catnya setebal apa gitu. Tapi kalau gue lebih seneng kayak gitu. Settingannya gue bikin lebar, jadi gue ngecatnya begini. Ini settingannya lebar begini, horizontal. Kalau kayak gini kan dia vertikal, jadi ngecatnya nyamping ini. Cuma gue mau ngecat horizontal dulu. Sebelum cat di sana kita coba di sini dulu. Ada botol galon, kita tes di sini aja jadi percobaan. Setelan anginnya tambahin dulu. Oke, tadi setelah dicoba-coba di galon itu ya, udah ketemu settingan yang pas. Jadi tekanan PSI yang tadinya 40 gue tambah jadi 50 PSI. Terus settingan ini gue rubah, yang tadinya 1,5 jadi ini kayak cuman 1/4. Terus ini yang tadi ya 2,5 gue tambah jadi 3 kali putaran kira-kira. Jadi tergantung kebutuhan aja. Kalau misalkan settingan ini nggak pas, sampai kita percobaan di situ sampai hasilnya bagus. Jadi nanti hasilnya kira-kira begini. Ini media yang kemarin udah gua amplas, terus dicuci dulu ya sebelum mau kita iniin kita cat. Jadi pastikan bersih, jangan sampai ada debu atau terutama sampai ada minyak atau air nempel, tuh bahaya banget, nanti gelembung catnya. Nah ini nanti sekarang kita cat ya. Jadi kita ngecat itu dari gaya itu jangan begini, tapi kita tuh masih lurus seperti ini. Nah, jaraknya konsisten antara 15 sampai 20 cm ya ini. Nah terus
Ngeceknya juga perlahan seperti ini. Misalkan hasilnya udah benar, biasanya dicek walaupun satu lapis dia udah kelihatan mengkilat seperti ini. Kalau misalkan masih belum mengkilat, biasanya campurannya dibenerin lagi, campuran toksinya atau catnya dengan timnya sama hardenernya. Nah terus ini tadi pas di gun ini kan karena udah lama nggak dipakai, jadi bermasalah. Jadi sempat gua berapa kali setting tapi nggak ketemu settingannya. Ternyata di sini mesti dibersihin dulu. Jadi kita buka ini, kita buka. Nah di sini kita bersihin semua nih. Walaupun terakhir kali gua make itu udah dibersihin, ternyata pas dipakai harus dibersihin lagi karena ada debu. Seperti ini terus ya. Jadi kalau misalkan settingan sama campurannya udah pas, ngecatnya biasanya gampang. Dia ngecatnya gampang kalau campurannya udah pas. Ini kalau misalkan ketebalan bisa dikurangin lagi. Nah, jadi disesuaikan aja. Oke, karena satu lapis jadi segitu aja dulu. Jadi kira-kira patokannya begitu ya, sampai dicek itu jadi emang gampang, terus langsung ketutup lapis dan hasilnya bisa kelihatan mengkilat, berarti udah pas lah setelan catnya, jadi ngecat juga gampang. Oke, sementara jadi dulu warna putih untuk motifnya nanti. Jadi putih ini untuk garis-garis, nanti untuk warna full colornya itu dia warna biru. Guys, sekarang kita proses untuk pembuatan motif di kondom tangki ini dulu ya. Jadi pertama-tama yang gue lakuin itu ukur kira-kira mau bikin motifnya itu panjangnya berapa. Jadi panjangnya dari sini sampai kira-kira 40 cm lah ya kalau mau nyampe sini. Cuman kayaknya kepanjangan, jadi gue bikin sampai 30 cm aja. Nah terus ini gue tadi sebenarnya udah garis-garis, jadi karena 30 cm gue pakai ini aja. Ini kira-kira gue dapat pola tuh sekitar 30 cm. Nah ini jadi gue kotakin dari sini, terus panjang bawahnya gue bikin lebarnya itu 9 cm. Jadi gue bikin aja dulu untuk bahan gambar itu kira-kira 9 cm. Nah ini kan kotaknya 9 cm di sini. Halo guys, kita lanjut lagi. Sekarang mau bikin motif untuk yang body sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini sebenarnya udah setengah gua kerjain, karena kalau mau dari awal banget ya lama pasti. Motifnya terinspirasi sembari gambar, sembari jalan itu ketemu sendiri idenya. Jadi ya bentuknya begini. nggak ada makna di balik motif ini. Yang penting kita bikin yang rapi aja.
Sekarang kita cat warna biru ya, lapis pertama. Takarannya sama, inner 1 dengan cat oplosannya 1, jadi 1:1 ya. Dan gue cuma pakai ini gue tandain garis-garis supaya bisa buat ngukur. Terus sudah gue masukin di sini, jadinya begini. Sekarang kita mau ngecat seperti biasa. Tadi habis selesai ngecat sebenarnya, cuma sebelum ngecat ada baiknya itu dibersihin. Jadi biar lancar terus semprotannya. Ayo kita ngecat. Ini warna putih, kita timpa biru, yang gua lakban ini nanti biar warna putih. Tuh, sekarang kita cat. Oke, tipis aja dulu lapis pertamanya. Ini udah beberapa part yang udah selesai dicat. Ayo kita buka stiker. Sebelum dipernis, kita buka dulu stikernya. Nah guys, sekarang kita mulai dengan pernis tahap 1 ya. Pernis tahap 1 jangan terlalu tebal dulu. Jadi ini gue pernisnya pakai pernis ini ya, merek Blinken, Code GTX 4001. Untuk perbandingannya gue pakai pernisnya 1, hardenernya 1/4 sesuai dengan ukuran. Terus thinnernya juga gue pakai 1/4. Jadi kira-kira ini lapis satunya udah lumayan ya, walaupun tahap 1. Terus tadi ada di sini ada salah sedikit. Tadi gua habis cuci ternyata masih ada airnya di sini. Padahal tadi gua cek-cek itu udah nggak ada air, cuman ya nggak apa-apa. Ini kan masih tahap 1, jadi nanti masih bisa dibersihin. Terus ditimba pernis kedua itu udah nggak kelihatan lagi. Jadi enaknya kalau udah pernis ini ya, kalau misalkan sampai ada salah-salah, retak-retak segala macam, itu tinggal diamplas terus tinggal dipernis lagi gitu.
Oke, ini dia udah selesai pernis tahap kedua. Kira-kira hasilnya beginilah. Mohon maaf kalau misalkan banyak yang cacat dan gak sempurna ya. Karena saya bukan tukang cat. Saya pengecat pemula. Dan ini baru kedua kalinya saya ngecat. Dan banyak sekali gagal-gagal yang saya alami, dan alhamdulillah hasilnya mungkin udah agak lumayan ya sekarang ya. Kira-kira beginilah hasilnya. Nah, jadi inilah guys, sudah selesai tahap 2. Kita tunggu kering sampai 4 hari, atau patokannya nanti gue pencet pakai kuku ya. Kalau misalkan udah keras banget, dia dipencet pakai kuku itu nggak akan ngecap sama sekali. Nanti baru gue pasang bodinya. Ternyata pengekliran gue sekarang sampai tahap 3. Cuman karena clearan merek Blinken udah habis dan nggak ada lagi dijual di toko yang gue bisa beli, gue sekarang pakai clear yang Nippon Paint ini ya, Nax Superior. Nah, jadi pengaplikasian clear merek Max tadi itu agak beda dengan Blinken ya. Kalau Blinken kan 1:1/4 hardener, thinnernya gue pakai setengah. Nah, terus untuk hasilnya ini yang gue pakai Nippon clear yang Nippon tadi, yang Nax Superior. Untuk secara hasil dengan merek Blinken sebenarnya sama ya. Yang pakai Blinken yang ini sebenarnya sama gitu. Cuman pada saat pengecatan itu lebih mudah clear yang Nippon Paint. Dia cepat langsung merata gitu. Kalau yang Blinken itu dia nggak langsung merata. Dia nunggu agak lama dulu, dikering-keringin gitu, nanti dia merata sendiri. Jadi tadi gue lapis 3 karena pas lapis 2 masih ada permukaan-permukaan yang kasar, terutama yang untuk warna putih-putihnya ini masih ada yang kasar-kasar. Jadi gue amplas ulang. Terus karena tadi ngeracik pernisnya nggak bisa sedikit, ya sekalian gue timpah lagi lapis 3. Sebagian besar gue timpah lapis 3. Terus ini satu lagi windshield. Windshield ini kalau kita lihat udah mulus lagi ya. Tadinya keadaan windshield ini baret-baret, agak parah lah, baret-baret gitu, bekas stiker yang lengket. Terus gue kolotok pakai kuku, ada bekas kukunya di windshield ini. Nah terus gue amplas sampai permukaannya rata ya dengan amplas 1000. Terus gue clear lagi. Nah ini hasilnya jadi balik lagi seperti semula nih. Nah kalau dari depan sih mulus sih kalau ini. Cuma dari belakang itu masih ada kayak garetan. Kalau misalkan kalian kelihatan, masih kelihatan ada garetan sebenarnya. Karena bagian belakang ini, nah ini kayak ada garis-garisnya. Karena harusnya bagian belakang ini juga dipernis juga. Oke, ini video tambahan aja. Mungkin setelah ini kita tunggu kering 4 hari lagi. Setelah 4 hari kita coba